Saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita masih dalam konteks besar kita, perubahan, melakukan perubahan atau kita mengalami kematian. Tentunya pilihan kita adalah hidup untuk menghadapi perubahan itu sendiri. Ada banyak perubahan sudah saya bicarakan di segmen sebelumnya. Dan di segmen ini kita berubah dari pola pikir yang sekedar memelihara menjadi pola pikir berdaya cipta atau menjadi pola pikir kreativitas. Mengapa demikian? Karena pola pikir kreativitas ini ciri daripada zaman sekarang, kekinian, update. Kita tahu bahwa pemerintah Republik Indonesia pun ada Kementerian Industri Kreatif. Karena kreativitas ini adalah ciri daripada perubahan itu sendiri. Perubahan yang cepat itu bukanlah perubahan yang hanya sekedar memelihara apa yang ada, tetapi berubah menjadi pribadi yang berdaya cipta. Nah, perubahan ini adalah perubahan atau transformasi yang saya sebut kelimpahan. Mengapa demikian? Karena pola hidup atau pola pikir yang hanya sekedar memelihara itu akan tergerus, kita akan tergencet, istilahnya akan jadi penyet, dan kita tidak bisa meraih keberhasilan, bahkan mungkin juga kita bisa mengalami kematian di situ. Nah, oleh karena itu, sebenarnya di dalam kehidupan manusia atau dalam kehidupan kita sebagai seorang profesi ataupun kehidupan apapun, kita sebenarnya memasuki 4 zona. Yang pertama adalah zona mudah. Jadi ini zona yang terendah. Yang penting saya mengerjakan sesedikit mungkin. Ini zona mudah namanya. Lalu yang kedua adalah zona nyaman. Saya akan mengerjakan yang selalu saya kerjakan. Saya akan mengerjakan yang selalu saya kerjakan. Ini zona nyaman. Lalu ada zona yang ketiga, yaitu zona tantangan. Saya akan mencoba mengerjakan yang belum pernah saya kerjakan. Saya akan mencoba sesuatu yang belum pernah saya kerjakan. Itu zona tantangan. Lalu yang keempat adalah zona kreatif. Saya mencoba memikirkan yang belum pernah saya pikirkan. Saya mencoba akan memikirkan, akan memikirkan sesuatu yang belum pernah saya pikirkan. So, bagaimana kita mentransformasi diri kita dari sekedar zona mudah? Tentunya jangan sampai seperti itu ya. Kalau zona mudah lalu zona nyaman, menuju zona tantangan dan akhirnya kita masuk ke zona kreativitas. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Pola pikir atau mindset penuh dengan kreativitas. Nah, tapi sebelum kita masuk ke zona kreativitas, kita tahu ada beberapa halangan. Yang saya sebut adalah hambatan mental. Hambatan mental di mana kita susah bertransformasi ke pola pikir kreativitas. Nah, hal ini dikemukakan oleh Roger Ponhoek. Roger Ponhoek dalam bukunya Awake on the Side of the Head, dia mengemukakan beberapa hambatan mental yang menyebabkan kita jauh dari zona kreativitas. Yang pertama adalah temukan jawaban yang benar. Nah, pola pikir seperti ini adalah pola pikir yang cuman tahu satu jawaban yang benar dari setiap pertanyaan. Padahal dari satu pertanyaan ada berbagai jawaban. Dan kita harus bersedia mencari, menemukan berbagai jawaban untuk satu pertanyaan. Hambatan mental yang kedua, itu nggak logis. Itu nggak logis. Nah, kalau model seperti ini, Albert Einstein berbicara begini, imajinasi lebih penting daripada pengetahuan.
pengetahuan terbatas, imajinasi mengelilingi dunia. Nah, imajinasi juga yang mengubah kemungkinan menjadi kenyataan. Imajinasi adalah kerelaan melakukan lompatan yang tidak bisa diterima oleh logika. Walaupun logika bernilai luar biasa dan harus dijaga, tetapi kita harus bertekad mengembangkan kreativitas. Lalu hambatan mental yang ketiga adalah patuhi aturan. Nah, orang yang seperti ini harus mendengar Thomas Alva Edison. Dia bilang, tidak ada aturan di sini. Kami berupaya menyelesaikan beberapa proyek atau beberapa tugas. Sebagian besar dari para revolusioner, orang-orang yang mengubah keadaan adalah orang-orang yang melanggar aturan. Tentunya yang saya katakan di sini bukan aturan yang berhubungan dengan nilai-nilai etika atau moral. Tentunya itu jangan dilanggar ya. Lalu hambatan mental yang keempat, hindari ambiguitas. Hindari ambiguitas. Loh, kita tahu bahwa hidup ini rumit, kontradiktif hidup ini. Dan hidup ini penuh dengan paradoks. Bagaimana mungkin kalau kita punya pikiran kita harus atau bisa menghindari ambiguitas? Gak mungkin ini. Tidak pernah ada sebenarnya satu metode tetap untuk memahami sesuatu. Semua hal bisa dipahami dengan lebih dari satu metode. Lalu hambatan mental yang kelima, kegagalan itu buruk. Nah ini, orang-orang kreatif tidak menghindari kegagalan. Mereka menganggap kegagalan itu adalah teman. Mereka tahu bahwa jika mereka bereksperimen, berinovasi, dan mencipta, mereka mungkin saja gagal. Dan mereka menerima resiko itu. Lalu hambatan mental yang keenam, jangan bodoh. Jangan bodoh. Wow. Berdiri, melakukan perubahan, itu berarti mencolok. Kita harus menjulurkan leher kita agar kepala kita menyembul di kerumunan. Jika awalnya orang lain tidak memahami atau menerima kita, lalu emangnya kenapa? Semua agen perubahan yang hebat nampak bodoh bagi seseorang. Persepsi orang lain terhadap kita tidak penting dibanding keefektifan diri kita. Lalu hambatan mental yang ketujuh, saya nggak kreatif kok. Saya nggak kreatif kok. Nah ini hambatan mental yang paling kuat sebenarnya. Yang menghalangi kita menjadi pribadi kreatif. Karena kita meyakini bahwa kita nggak memiliki kreativitas. Persepsi diri ini merupakan penghalang daripada bakat, peluang, dan kecerdasan. Namun faktanya, setiap orang dapat belajar menjadi kreatif. Satu-satunya hambatan yang nyata dari kreativitas sebenarnya adalah ketidakyakinan. Ada seorang blogger bernama Hugh MacLeod. Dia bilang, semua orang terlahir kreatif. Setiap orang diberi sekotak krayon ketika dia di taman kanak-kanak. Kemudian ketika Anda mencapai pubertas, mereka mengambil krayon dan menggantikannya dengan buku-buku yang membosankan serta tidak menginspirasi, seperti aljabar, sejarah, dan lain-lain. Beberapa tahun kemudian, ketika Anda disentak dorongan kreativitas, itu bisikan yang mengatakan kepada Anda, tolong kembalikan krayon saya. Tolong kembalikan kreativitas saya. So, berapapun umur kita, 20-an, 30-an, 40-an, 50-an lebih. So, kembalikan kreativitas kita agar kita bisa menghadapi perubahan hidup ini. Salam perubahan, salam kreativitas, dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.